Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fadil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril alim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Sirrul Asrar, mari bersama-sama diawali dengan umul kitab Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kita lanjutkan di halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ul fid-darin amin. Al-faslur rabi'u fi bayani adatil ulumi. Ini syabdul berjalani sudah menginjak ke pasal 4, menjelaskan bayani ada di hitungannya itu macam-macam nih ulumi biro-biro ilmu, sehingga di sini akan dijelaskan macam-macamnya ilmu. Fal ilmu dhahiru lahu sna asaro fanna. Fal ilmu dhahiru nggotawe ilmu dhahir lahu kedue ilmu dhahir iku isna asaro fanna ono 12 macam. Ini ilmu agama, ilmu agama 12 macam itu yuk. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu faraid, ya, usul fikih, ilmu fikih, ya, kemudian ilmu alat, ilmu akidah, ilmu tasawuf ya. Nah, standar ulama itu kalau menguasai dari 8 ilmu itu orang naik tulang imam ahli ulama ini. Kalau Hujatul Islam 13-14 itu macam-macam ilmu ya. Dari ilmu alat ada nahwu, sorof ya, bayan ini. Wa kadzalika ilmul batinu, demikian juga ilmu batin lahusna asyarafana, juga ada 12 macam ilmu batin. Fakusima bainal awamil wal khawasi wa ahsil khawasi. Fakusima mengutip bagi ilmu itu bainal awami antarane wong awam. Jadi yang 12 macam ilmu dohir maupun ilmu batin itu diperuntukkan untuk orang awam wal khawasi dan untuk orang khusus, wa ausil khawasi dan untuk orang khususnya khusus, ala qadril istidadi ya, menurut kadar kemampuannya ya, untuk alal qadri ngatasi ukuran bil istidadi kelawan kesiapan nih. Jadi ilmu itu juga menurut kadar kemampuannya. Fal ulumu mun hasiratun, moko utawi pira-pira ilmu iku mun hasiratun, itu mana sesuatu yang dibatasi. Dari keseluruhan itu pada dasarnya ya, munhasiratun fi arba'ati anwa'in, ada 4 bagian. Itu yang baik yang ilmu dohir itu 12 macam ya, yang ilmu batin 12 macam, pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Al awwalu, yang pertama dohirus syariati, dohiri syariat, ilmu dohir minal amri wa nahyi ya, tentang perintah dan larangan. Bayane min itu kan no bimana litabid, no sing min lil mubtada. Makanya isi nerjemah min wae beberapa mazhab itu akhirnya akan berbeda. Contohnya
Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, dia menjelaskan tentang man soma Ramadhana, ya. Summa atba'ahu sitan min Syawalin, ya. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya, kemudian ya dilanjutkan dengan 6 sitan min awalin. Ini minnya itu karena kasyami dahri, itu seperti puasa setahun. Kalau Imam Syafi'i karena min itu ya litab ini, sehingga ya bagian nek cara nang anu setengah sangking wulan mau Syawal, sehingga ini mulai tanggal loro tapi pada bulan Syawal. Tapi kalau Imam Maliki isi podo saadis, minnya adalah min lil ibtida, seko atau dari mau Syawal sehingga iso Dzulhijjah iso 6 bulan nih. Jadi nek kula sampean numpak karung-karung dhewe ya nderek ulama nek kono madzhab Syafi'i ya minnya itu beliau artinya bimakna litabi. Kalau Imam Maliki itu ngono ya, dadi ora usah sok kalau dia di min itu kuwi. Mulane nek cara bahasa santri min ki ono sing seko, ono sing setengah sangking. Terus ono sing bayani. Nanti juga doknya tinggal ada dilihat. Ya, maka dari ini al-awwalu dhuhiru syariati. Ya, yang pertama adalah ilmu syariat yang itu minal amri wan nahyi. Ini setengah sangking kan. Ora dari. Kan ngono doke, ya ora. Bayane kaya perintah lan larangan wasairil ahkami lan pira-pira hukum-hukum. Kemudian wasaniyu, dan yang kedua batini hasyariati, batini syariat. Wa yusamma ilmu thariqati, dan itu dinamakan ilmu thariqat. Ini saya berjalani sehingga wasalisu yang nomor 3 batinut thariqati, batini thariqat. Wa yusamma ilmul ma'rifati, lan dijenengi ilmu ma'rifat. Warabi'u, dan yang nomor 4 batinul bawatini, batini batin. Wa yusamma ilmul haqiqati, yang dinamakan ilmu hakikat. Itu pada dasarnya terbagi kelompok itu. Makanya mesti harus dilalui ketika bertorekot, ya mesti sudah bersyariat, harusnya mengetahui tatanan syariat. Ini adalah satu pembagian ilmu. Wala budda min husuliha kulliha. Ini satu lagi, ini menekankan bahwa untuk manusia itu wala budda, harus. Wala budda kan ora kena ora, berarti kan harus, dan harus ya seorang manusia itu min husuliha, itu bisa menguasai dari ilmu itu kulliha, semuanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asy-syari'atu sajaratun, utawi syariat iku kaya wite, pohonnya. Wat thariqatu a'yanuha, dan thariqat itu cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha, dan ma'rifatu daunnya. Wal haqiqatu, dan haqiqatu asmaruha, itu buahnya. Wal Qur'anu, lan utawi Al-Qur'an itu jami'un bi jami'iha, itu telah mencakup dari keseluruhannya. Bidillalati wal isyarati tafsiron wa ta'wilan. Bidillalati, dengan lafaz yang jelas, wal isyarati, dan isyarah, wa tafsiron wa ta'wilan, baik tafsir maupun ta'wil. Ya. Pertemuan yang kemarin bahwa lil Qur'ani dhuhrun wa batinan, Quran itu ada dhuhirnya ada batinnya, sehingga tapi ini kan kesuwen ya, tapi semuanya benar. Makanya kalau tafsir secara dhuhir, tafsir secara normatif dogmatif kayak begini, tapi di balik itu secara batinnya ada makna filosofis, makna metaforis,
ngono. Jadi nek cara arep takon iki anu piye iki. Nek terjemahane padha. Terjemah yang kurang lebih demikian. Qala Sahibul Majma'i rahimahullah taala. Berkata pengarang kitab Al-Majma', mugi-mugi Gusti Allah merahmati, at-tafsiru lil awami. Tapi tafsir itu wong awam. Terjemah terus tafsir murutane pilih tafsir iki wong awam. Wa ta'wilu lan utawi ta'wil iku lil khawasi. Kanggo wong khusus. Li annahumul ulama urrasihun. Karena mereka itu adalah ulama-ulama yang rosihun, yang bisa mentakwilkan itu adalah disebut di kitab Sirul Asrar ulama ar-rosihun. Li anna makna rusuhi, karena sesungguhnya makna rusuh ya, sabatu wal istiqraru, kokoh, istiqrar stabil, wal istihkamu fil ilmi, dan teguh dalam mengemban ilmu. Jadi yang bisa menakwilkan itu adalah ulama-ulama ar-rosihun. Kasajatin nahwi, seperti pohon kurma, asluhas sabitun fil ardi, yang akarnya itu kokoh menancap ke bumi, mafar'uha, dan cabangnya fis samai, ke langit. Wahadar rusuhu, dan ini sifat rusuh ya. Rusuh itu nanti jatuh kalimat thayyibati, itu adalah hasil dari kalimat thayyibah al-masru'ati. Masru'ah itu yang ditanam atau dibudidayakan fi lubbil qalbi, di dalam lubuk hati yang paling dalam, ba'da tasfiyatihi, setelah dibersihkannya hati. Waqad atofa qaulahu ta'ala, dan sungguh ya, makna rusuh ini diatofkan oleh firman Allah Ta'ala, warrasihuna fil ilmi, qaulihi ta'ala illallahu. Ini kan di surat Al-Imran ayat 5. Kalau yang saya ambil di tengah-tengahnya, ini cegat dulu ya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ini di ayat di surat Al-Imran. Fa'ammal ladzina, maka orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka, zaighun, ya, itu condong pada kesesatan. Fayattabi'una, maka mereka itu mengikuti matasyabaha, ayat-ayat yang mutasyabihat. Di Al-Qur'an itu ada ayat yang mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkam, ayat yang jelas. Mutasyabihat itu yang butuh takwil. Nah, orang-orang yang, artinya para orang-orang yang condong pada kesatan itu kadang-kadang milih-milih. Apa mana sing semrawut, sing katanya ulama ya, innama yahsyabuha min ibadil ulama. Sing wedi karo Gusti Allah ulama, wedi karo ulama semrawut maneh. Ya ora salayani para ngulucon. Padahal dalam ayat Al-Qur'an masih ada sing mutasyabihat atau yang muhkam. Matasyabaha itu ayat yang mutasyabihat, minhu, daripadanya, minhubtigo al-fitnata, daripadanya untuk mengharapkan fitnah atau mencari fitnah, wabtigo takwilihi, dan mencari atau mengharap penjelasannya, takwil. Nah ini wama ya'lamu takwilihi, dan tidak ada yang mengetahui takwil itu illallah, kecuali Allah, warrasihuna fil ilmi, dan orang yang mendalam di dalam ilmunya. Ini maksudnya ar-rasul itu diatofkan sama lafaz jalalah. Jadi bukti ketinggian ulama ar-rasul ini adalah ayat Al-Quran yang mencantumkan lafaz rasihun yang diatofkan pada lafaz jalalah.
Sing ngeri takwil mung Allah lan ulama rasul. Ya, jadi warasihuna fil ilmi ala qouli ta'ala ilallahu ala ahadin aqwali, atas satu kaul. Qala sahibut tafsiril kabir, berkata pengarang kitab tafsir al-kabir radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, lau futihah hadal babu, bila pintu ini, pintu rusuh ini telah terbuka, lan fatahat abwabul bawatini, ya maka akan terbukalah segala yang paling batin. Ini ditawil itu sehingga Quran masih ya, padahal tafsir aja masih para mutawasirin ini hanya itu urutannya. Sumal abdu ma'muru biqiyamil amri wa nahyi, kemudian hamba itu diperintahkan untuk menegakkan perintah dan larangan, biqiyamil amri wa nahyi, wa mukhalafatin nafsi, dan melawan hawa nafsu, fi kulli dairati min hadhihi dawairil arba'i. Jadi kemudian hamba itu diperintahkan untuk menegakkan perintah dan larangan, wa mukhalafatun nafsi, melawan hawa nafsu, fi kulli dairati, di dalam tingkatan atau wilayah. Menurut saya terangannya dairah itu di dalam wilayah min hadhihi dawairi, dari piro-piro wilayah iki arba'iyano, ada 4. Jadi ada 4 tingkatan yang di situ nanti setiap tingkatan ini bahwa pejalan rohani, orang yang akan menghendaki artinya al-qurbah, ini ada beberapa ujian-ujian dan beberapa godaan-godaan. Fanafsu tuaswisu fi dairati syariati minal mukhalafati. Fanafsu, kalau nafsu, maka nafsu itu, bahwasanya nafsu tuaswisu itu tergoda fi dairati syariati, di tingkatan syariat. Nah, nafsu itu sih tergoda dalam tingkatan syariat minal mukhalafati, itu dari melakukan hal-hal yang berlawanan dengan syariat, sungkan dan sebagainya. Ini sih tingkatan namun tingkatan syariat. Wa fi dairatit thariqati, dan di dalam tingkatan thariqat minal muwafaqati, mufakat, yang mananya ini dorongan hawa nafsu yang kelihatannya itu sejalan dengan syariat, muwafaqati, namun talbisan, namun menipu. Sing ketok itu bener muwafaqat, namun talbisan, kata wan nubuwati wal wilayati, seperti mengaku nabi dan mengaku para wali. Sehingga kadang-kadang kuwi ana sing kelompok tarekat kuwi mosok mesti nglantik wali. Ana ora krungu. Pusuk pelantikan wali dilantik terus bayar maneh atau. Nah ini godaan nang tarekat. Godaan tarekat itu ya. Kama kalau ta'ala afaro aita manit takhadha ilahahu hawahu, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, di dalam tataran tarekat ini ya, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani ini pernah tergoda. Ini bisa diwaca, biasa diwaca Manaqiban. Nah, ini dikatakan pada tingkatan ini, Qala, ini yang berkata dari awalnya adalah Syahbul Fatah. Wa dzikra annahu yura lahu marratan minal maroti, ya. Dan tutur setuhune ini Syekh Abdul Qadir Jalani itu sekali-kali melihat nurun azim, ya, nur yang besar, nurun azimun adu adhil ufuk, yang sinarnya itu menerangi jagat. Ini kita menangkap tinggal itu. Wa badalahu fi dzalikan nuri suratun, dan kemudian ya, setelah itu nur itu nampak dan bersuara, fanadatni, ya, dia memanggil
memanggil saya, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu, waqad abahtu lakal muharramati, dan sungguh mulai hari ini kamu halalkan apa-apa yang diharamkan. Ini digoda oleh satu nur itu. Ini pada tataran torekot, makanya di sini digoda ya oleh sebangsa itu. Kata apa? Ini melompat ya. Tadi kada wa nubuwati wal wilayati ya. Nah, kemudian wa fi dairatil ma'rifati ini dilanjutkan. Dan di dalam tingkatan ma'rifat minasyirkil khofiyyi, ini dari syirik yang lembut, minan nuroniyati, ini dari sebangsa nur kada warububiyati, yang mengaku sebagai Tuhan. Kama kalau ta'ala afara'aita minat takhadha ilahu hawahu, ya maka pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Lah ini sebetulnya pernah nur itu madangi jagat dan memanggil Sabtul Tuhan, ya Abdul Qadir ana rabbuka, sungguhnya aku Tuhanmu, waqad abahtu lakal muharramati, dan mulai hari ini itu saya halalkan apa yang diharamkan. Fakultu, karena kalimatnya Sabtul Qadir, maka Sabtul Qadir mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya tahu aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, ya ihsa ya lain, wis minggato wis setan sing terlaknat wis asal dipasang ngono kowe. Qala berkata faida bidzalikan nuridulam, dan ketika ya nur itu akhirnya peteng wasuratit Tuhan, dan jadi apa kukus ya apa nek carane Tuhan iku kukus nek bahasane apa asap akhirnya sinar ini bisa dibaca karo Mas Bidin iki. Ini diuji setelah summa sarhoya Abdul Qadir najauta minni bi ilmika bi hukmati rabbika, ya jurit summa soroja setan jerit mau ya Abdul Qadir najauta minni bi ilmika bi hukmi rabbika, jadi engkau telah selamat karena ilmumu dan ya, dari hukum-hukum Tuhanmu. Wa fiqhika, engkau paham fi ahkami mana zilika, ya, paham dari hukum-hukum atau kedudukannya. Nah, ini setan ini mengatakan gimana ini wong tarekat jane walakot atlatu bimisli hadhil wa ti'ati sab'ina min ahli tariqi, ya, dan sungguh aku telah menyesatkan dengan bahasa ini bahasa tadi abah tulakal muharramati, itu 70 wong ahli torekot karena butuh ilmu syariat. Ini berbahaya nih nang torekot itu disesatkan, tapi satu jalan selamat karena orang itu kontrol syariat, mosok kabeh dihalal kene yes dudu anu. Makanya di tingkatan ma'rifat itu semarifat ya. Tadi di tingkatan wada wa fi dairatil ma'rifati, dan di tingkatan ma'rifat ini minasyirkil khafiyyi, dari syirik yang lembut ya, yang samar, minan nuroniyati, dari sebangsa cahaya, kata warububiyati, dia menyangka ya alon kudune wong kadang-kadang apa mana sing model weruh sing mbuh-mbuh apa temoni cari wali iki bahaya di mana ini setingkat itu 70 orang ahli torekot kabeh kalau dia tidak. Makanya torekot itu kan memang setelah syariat. Nah, ini kan lanjutan ya. Kemudian inilah makanya kita berlindung tetap, kita harus orang kita berlindung ya. Mudah-mudahan Gusti Allah niku nggih saged paring bantuan kalian pinten-pinten rahasia ingkang dititipaken Syekh Abdul Qadir Jalani. Allahumma mansur nafatiri barni alaih wa amidana bil asroril lati auda taha ladai.
alal kafi salatullah, ala safi salamullah, bimuwahhidin khalisna minal balwa'i ya Allah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. Ibadallah rijalallah, aisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asa nahdu bifadlillah. Ala kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa rasulillah. Sa'alnakum wali zulfa rajaunakum, sa'alnakum wali zulfa rajaunakum, wa fi amrin qasadnakum, fasudu asmakum lillah. Ala kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. Faya rabbi bisadati, tahaqqaq li isyarati, asa ta'ti bisyarati, wa yasfu waqtuna lillah. Ala kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. Bikasfil hujbi anaini, warafil baini min baini, bikasfil hujbi anaini, warafil baini min baini, wa tamsil kaifi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Ala kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. Salatullahi maulana, ala man bil huda jana, wa man bil haqqi aulana, syafi'il khalqi indallah. Ala kafi salatullah, ala syafi'i salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. Jadi dari 3-4 tingkatan itu, yang di tingkat syariat itu
nafsu itu masih tergoda dengan mukhalafati, ya, artinya melakukan hal yang berlawanan dengan syariat. Kemudian di tingkat yang kedua, di fidayatul thariqati, itu minal muwafaqati, kelihatannya itu udah sejalan namun talbisan menipu, kata wan nubuwati wal wilayah, ngaku-ngaku wali. Wa fidayatul ma'rifati, yang ketiga, di tingkatan ma'rifat itu tergoda oleh minasyirkil khafi, dari syirik yang samar, minan nuroniyati, ya, dari sebangsa nur, seperti yang dijelaskan kata warububiyah. Kemudian yang terakhir wa amma dairatul haqiqati, dan anapun utawi wilayah atau tingkatan hakikat itu fala madkhala fiha, mongko orang mlebu ing dalam tingkatan hakikat itu lisyaitoni wa nafsi walal malaikati. Jadi kalau sudah di tingkatan hakikat, maka tidaklah masuk di dalamnya setan, nafsu, dan malaikat. Ini sih tingkat syariat yang godone, torekot yang godone, makrifat yang godone. Tapi ini senang hakikat itu falamat khalafi halis syaitoni wa nafsi walal malaikati. Li anna hurawahi ta'ala, karena sungguhnya selain Allah Ta'ala, ya tariku fiha, akan terbakar di dalamnya, di alam kudsi, di alam hakikat itu selain Allah itu terbakar. Kama qala Jibril alaihi salam, sebagaimana dawuh malaikat Jibril alaihi salam, laudanutu anmulatan, andikan drijiku itu saya dekatkan, andikan jari-jari itu saya masukkan di alam itu, maksudnya Jibril kan sudah lihat malaikat tapi tidak bisa masuk, lah taroktu, pasti aku terbakar. Makanya cerita mi'rajnya Rasulullah SAW sampai ke Mustawa yang didampingi oleh malaikat Jibril, malah Jibril hanya mampu menghantar di Sidratil Muntaha, alam sana itu serah bisa, ya. Mulanya kadang-kadang nek sing nganggo ilmu akal, nah malah Jibril tadi kan membawa wahyu, kok ora iso masuk ning alam kono. Di berarti apa piye ora iso ngene. Karena ya orang-orang awam itu menafsirkan Jibril itu isi mau tafsir normatif. Seakan-akan koyo apa? Koyo tukang pos itu kan nggowo anu. Nah, padahal Jibril itu inherent. Iki aku di kita Pak isi anu Profesor Dr. Mohaya, dosen saya Profesor Tasawuf. Inherent. Pengawasan Kamil adalah, tapi pada tingkatan di hakikat ini sudah tidak bisa masuk. Makanya di kitab Mi'raj, ya maulah ya, Jibril yang bareng-bareng karo Nabi Muhammad, jangan tinggalkan aku sendirian. Disitulah Rasulullah SAW melihat Jibril itu betapa kalau digambarkan sayapnya membentang dunia. Artinya kan Jibril, tapi ketika dia di Sidratul Muntaha mau naik, dia menjadi burung usfur. Jadi mana umprit. Rasulullah SAW terus cilik Jibril. Bayangannya karamane saya bertanya. Tapi kalau di kitab Insan Kamil, Jibril min akli Muhammad. Ono dasare direkam ora apa. Utawi Jibril itu setengah sangking mine iki mau. Lipidan akale Muhammad. Itu soalan. Lah, akal kalau untuk artinya apa? Bertemu tuh goleki karo sing gawe akal, ya ora mampu. Kesana sudah tidak mampu, tidak pakai akal. Nah, makanya kan bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Mu'tazilah, sing konon diarani barang mlebu adalah Islam rasional, dia mengedepankan akal, Quran sing kon nutut akal. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah itu akalnya sing nututi Al-Quran, karena memang kalai akal itu kalau iman dodok. Nah ini perumpamaannya, sehingga akal itu nggak mikir dunia katanya nguasai ini, tapi nek tekan urusan ya. Coba jenengan digali sing nang jero awake jenengan. Nek cara nang ilmu biologi kabeh ilmu kedokteran lah, bisa ngomong, bisa bergerak itu perintah deh apa tadi? Akal apa sensorik, otak sensorik ya, bahasa anu kedokteran itu memerintahkan karo motorik. Mulane kadang nek iki perintah nganggo ora gerak kene wong sing apa mati separuh ngono iki itu pernah
arep nyeklekke apa rene lampu ki pernah wis tekan tapi kelewat. Ira sinkron antara sensorik dan motorik ini. Lah semuanya itu digendalikan oleh akal. Tapi coba saya ingin ngono iso katanya akal coba hentikanlah detak jantungmu nih, akalmu muncul iso ora. Nek liyane aja ngomong ngono. Kowe ngomong tapi untuk menghentikan ini sudah urusannya min amri rabbi. Akal kudu ditunduk ini. Termasuk kenapa saatnya artinya rohnya itu akan kembali kepada Allah. Akal wis iso apa-apa. Lah nek ngono ta dokter ora mati dah hari ini. Lah ini ono batasane endi? Nah, akal itu kalau di kitab Kimya Usada ini harus tunduk mau dengan roh. Berarti itu beriman tuntunannya Al-Qur'an. Tapi biasanya kan ngono. Quran itu dilawan karo akal. Saya sering berantah bebas. Ketika engkau ditempa oleh masalah, idza asobatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kon sabar. Akalnya sabar kan ada batasnya nih. Lagi ono dasarnya kok sabar ada batasnya kan akalmu. Lah kowe nglawan Quran perintah ngono. Terus dikelaske bae wong sing anu. Pasrahke bae. Padahal Quran wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nek pasrah Gusti Allah arep dicukupi. Kon sampean sing kurang lakoni ini dilawan mana gawe rumus dhewe. Aja gawe rumus dhewe kuwi to. Nggih ya. Itu yang manut karo Quran bae. Kuwi cirinya ahli sunnah wal jamaah. Lah inilah ya, saya tidak terlalu ekstrim artinya bahwa pendidikan formal itu membentuk itu mati akal. Saya tidak sing kudune mondok bae ndak. Wong saya sendiri ada juga pendidikan formal. Tapi karena mengambil jurusannya tasawuf sehingga disitulah bahwa afala takilun, afala tatafakurun. Iku murutane wis ora kok. Kenapa tidak kamu gunakan akalmu nih? Ngerti ya sirone akalmu terbatas, ono batasane. Lah ini Jibril alaihissalam di sini laudanu tu anmulatan lah taruh tu. Andikan jariku ini saya masukkan tentu terbakar. Fayah rusul abdu maka hamba itu diselamatkan. Anda idin kemudian disinilah minal khosmani dari dua musuh khosmani. Di hamba sudah terselamatkan dari dua musuh an-nafsi was-syaitoni ya, baik nafsu maupun setan. Fayakunu mukhlisun maka jadilah hamba yang mukhlis. Nah ternyata jebul nggo ikhlas ke kudu nang tingkatan kene iki sampean do cerita nek sampean paham ora ngantel diikhlasi ya mesti jawabane sampean ora lakoni. Ternyata orang yang bisa ikhlas itu ketika sudah tataran di hakikat. Kemudian wa lam yasil ilal hakikati. Dan orang tidak mampu mencapai ilmu hakikat lam yakun mukhlisan. Nah, itu maka tidak akan menjadi hamba yang ikhlas. Ketika orang itu tidak sampai ke hakikat, tidak akan menjadi hamba yang ikhlas. Sehingga ora usah dia nek mau mulus ki ora sepele jebul nek kurung. Tadi wa malam yasil ilal hakikati. Sapa wong sing ora yasil tekan no nang ilmu hakikat lam yakun mukhlisan. Tidak akan menjadi orang yang ikhlas. Li anna sifatil basyariyati. Karena sungguhnya sifat basyariyah, sifat manusiawi ya. Lantafna tidak akan lebur illa bitajali dati kecuali dengan tajali dat. Nek sing ngisoran itu wis akune sik ora iso. Ini ilmu Nisabur Jani yang dikeluarkan. Sehingga ketika arep mlaku ki ana tuntunane ya. Ya. Wala tartafiul juhuliyati dan tidaklah muncul tartafiu itu al-juhuliyati sifat kebodohan illa bima'rifati dzati subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ma'rifat zat subhanahu wa ta'ala. Ini urung ma'rifat nang zat itu si ono budune ono itu mulu sih ngertine Imam Yasin wis ora pinter. Karena apa? Fayu alimahu wahu bila wasitotin
orang melompat ya. Maka Allah memberi ilmu dengan tanpa perantara. Min ladunhu ilman ladunniya, yaitu dengan pemberian ilmu laduni. Faya'rifuhu, maka dia mengetahui Allah bita'rifihi, ya karena diperkenalkan Allah. Jadi seorang itu mengenal Allah karena memang diperkenalkan Allah. Pada alam itu kalau sudah sampai. Wa ya'buduhu bita'limihi, dan beribadah kepada Allah dengan diajari langsung dari Allah. Kal Khidiri alaihissalam, seperti Nabi Khidir alaihissalam. Wahanaka yusyahidul arwaha, wahanaka yusyahidul arwahal qudsiyata. Di alam hakikat ini bisa menyaksikan roh-roh al-qudsi, roh-roh yang suci. Faya'rifu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan akan mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis di alam itu baik dalam mimpi atau yaqظah mesti ketemu. Puncak dari perjalanan batin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi ora apa. Ya. Tapi nek sing aku nerakalah tempatnya. Soalnya urung tahu. Dan yang lain setan tidak berani mengaku Rasulullah. Makanya puncaknya di sini ya, wa ya'rifu nabiyahu, dia akan mengenal ya, nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatan tabiku nihayatuhu ila bidayatihi, ya, maka akan berlaku nihayatuhu ila bidayatihi, ya, ruh terakhir hingga yang pertama. Jadi ini kalau sudah sampai sana, kalau orang yang masih hidup dari tingkat yang bawah pun dia akan berlaku. Kalau bahasa bebasnya tensi gue nek sing wis asal wis tekan pernah 200 nih, suatu saat sembrono. Nah ini saja perjalanan sana, meskipun dia turun, tapi biasanya turun di alam jabarut. Wal anbiya'u yubassirunahu, dan para nabi menyampaikan kabar gembira bil wisolil abadi, bahwa ia akan usul selamanya. Qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini mudah-mudahan satu pahami yo Mas Baro, itu tingkatan-tingkatannya. Kemudian Sultani Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Ghani mengatakan, famalam yasil bihadal ilmi, maka siapa orang yang tidak sampai di ilmu ini, yaitu ilmu hakikat ya, lam yakun aliman, tidak bisa dikatakan orang alim. Urung iso kata seperti ini fil hakikoti, yang dalam hakikoti ya. Nah, urung bisa dikatakan walau qora alfi minal kitabi, meskipun dia telah membaca 1.000.000 kitab, bihaitsu la yablu ila ruhaniyati, sebab belum sampai derajat rohaniyahnya. Ini sampel tali sama cowok itu ya. Atarane memang ngono. Makanya ketika memang tadi alim ilmu dohir, alim ilmu tarekat, perintahnya memang untuk muas semuanya, dan sampai pada tatarannya ya itulah kelihatannya disebut alimul alamah ya. Yo semua murabbi barang sing ngono gitu. Mudah-mudahan itu ya suatu letak istimewa memang tatarannya itu. Fa amalul jismaniyati bidohiril ulumi, maka amal sebab jismani ya, dengan ilmu dohir, jazauhul jannatu faqat, pahalanya itu hanya surga ya, pahalanya itu hanya surga faqat tok nih, jannatul faqat, surga tok nih, surga saja. Jadi ilmu-ilmu sudah jelaskan dulu ya, dari syariat, tingkat tarekat dan ma'rifat, pahalanya hanya surga, meskipun pada tingkatan syariat adalah jannatul ma'wa ya, pada tingkatan tarekat itu jannatul na'im, dan di ma'rifat adalah jannatul firdaus. Wa tajalliyul aksin sifati, di ilmu syariat itu ya, di ilmu yudhir itu
akan ditampakkan tajalyu aksi, akan ditampakkan apa pantulan as-sifati bisimatin, dengan sifat-sifat yang bisimatin itu yang kontradiksi. Artinya yo nek ono apik mlebu swarga, nek ora apik mlebu neraka. Tataran ilmu itu di situ ya. Fal alimu la yadkhulu bi mujarrati ilmi dzahiri. Maka di alam ini la yadkhulu, ora bisa mlebu bi mujarrati ilmi dzahiri. Hanya dengan ilmu dzahir saja. Bi mujarrati lawan mriki nek totane aspirin bio. Ilmu dzahir ini hanya dengan ilmu dzahir saja ya, maka tidak bisa masuk ila haramil qudsi wal qurbati, ya, ke alam haramnya al qudsi dan kedekatan dengan Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya alam kurbah itu, alam hakikat itu alam mitaironi, itu alam terbangnya insan hakiki. Rasa tegang. Watoiru, dan terbang itu la yatiru ila bijinahihi, tidaklah bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Ini cara filosofinya. Makanya anggo ilmu dohir orang bisa, tidak bisa sampai kepada alam kurbah, ya, alam yang puncak. Karena sebelumnya kan kita itu dari Allah, ya kembalinya pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak kembali ke surga. Surga itu adalah makomat. Sehingga ketika masih berhenti di situ akan dilanjutkan penjenengannya. Jadi nek saiki sing masih menekuni syariat, yes asal bilariain wala sumatin, wis ngundang jantul makwa, mati ini. Wis mau dilanjutkan iso ketemu pembimbing maneh sampai sana. Nah sing ngerti kantane kan ya ora anu. Lah nek pembimbing sabda darani yang saya hanya membacakan nih, sak kuwate ora. Sak kuwate keilmuane karena al ilmu imamu wa amalu tabi'u. Ilmu dulu. Orang no ilmu ini orang pelaku. Jadi makanya di sini fal alimu la yadkhulu bi mujarrati ilmi dhahiri ila haramil qudsi wal qurbati li anhu alamit tayroni wa tayru la yatiru ila bijinahi, dan terbang itu tidak bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Fal abdul ladzi ya'lamul ilmaini, maka dari itu yaitu hamba yang menguasai dua ilmu yang bisa beranda dhahiri wal batini, ya ilmu dhahir dan ilmu batin, yasilu ila dalikal alami, yang bisa sampai ke alam itu. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya abdi, wahai hamba, idza aradta an tadkhula harami, ketika engkau menghendaki untuk masuk ke haramku, keluarga dekatnya Allah, haram itu mereka ya, falatal tafid putakit ini, tafid itu tergoda. Fala taltafid, maka janganlah engkau tergoda ilal mulki wal malakuti wal jabaruti. Nah, memang arep nang alam jabarut, nang alam qudsi sana, kamu jangan tergoda di alam dunia, alam malakut dan alam jabarut. Padahal alam jabarut sepengpengan kuwi ya, ketemu Nabi Khidir kuwi. Nek pengin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li annal mulka, karena sesungguhnya alam dunia ini syaitonul alimi. Itu setan bagi orang alim. Wal malakuti syaitonul arifi, dan malakut adalah setan bagi orang yang marifat. Wal jabarut, dan di alam jabarut syaitonul waqifi, setan bagi orang yang akan masuk ke alam qudsi. Waqif ini perhentian. Ini nek cara kono yo maknane ngono. Jadi sebenarnya ini satu perhentian sing kesana ya. Man rodiya bihatin minha, siapa yang tergoda dari salah satu tadi, baik di alam dunia, alam malakut, dalam jabarut ya. Menrodio sapa sing ridho sama aja tergoda. Kowe ridho seneng curungan ya. Siapa yang ridho di salah satu alam itu, bahwa matrudun indi, maka dia akan tertolak di sisiku.
Fal muradu minhu, yang dimaksud tertolak itu matrudul qurbati, itu tertolak kedekatan dengan Allah. La matrudat darajati, tidak tertolak surga. Jadi tetap bentuknya surga, tapi nek mesti kewalian itu rasa itu kewalian, ilmu kewalian. Ya. Jadi yang dimaksud tertolak itu bukan tertolak urusan surga tetap pada tingkatannya ada, tapi di situ adalah matrudul qurba, yang tertolak dengan kedekatan. Wahum yatlubunal qurbata, wahum, dan mereka yatlubunal qurbata, dia menghendaki kedekatan, meskipun mereka itu menghendaki untuk dekat dengan Allah, wala yasiluna ilaiha, maka tidaklah sampai ke alam itu, li'annahum, karena sunya mereka itu tomi'u wairu matma'in. Tomi'u itu utama nih, maknanya menginginkan sesuatu yang tidak boleh. Mungkin ini saya PCG untuk orang bertahan kono, meskipun pengen batuk, lah nek mung wali gayane totok nek nonton nang film tuh maca-macane wali kan gayane kayak wali nih, tapi ilmune ora ilmu wali. Wali yo kena necis ora apa, sah bilasana sasili necis nek saiki entuk wak mobil sing anu entuk. Ya, dunia silakan, makanya ini jangan sampai salah paham. Dia namanya wali berkali-kali, yang namanya zuhud itu bukan kosong harta benda, tapi kosong hati terhadap harta benda. Kedodokan bahwa gue artinya hati ini ora katut, dunia gue menang tangan. Nek bahasa Imam Ghazali, memang kapal itu butuh air dunia untuk jalan, tapi yang diwaspadai air itu jangan sampai masuk ke kapal, tenggelam. Hati ini kedonyan totok nih, apa nek wong kedonyan mesti kedodokan dunia, burung mesti. Yang dilarang itu kedonyan, kedodokan dunia boleh ini. Wih kurang itu dunia totok, tapi duitnya rakeh bang. Oh. Ini konsepnya yang orang kedonyan, kedodokan dunia kena. Para wali, Syekh Muhyiddin Abdul Jani kaya, Syabil Hasan Al-Solih kaya raya, kereta Nabi Mas, Syekh Akbar Ibnu Arabi kaya, artinya. Tapi dia zuhud dengan kayaannya, ya seperti Nabi Sulaiman sama. Ya, itu banyak majoti nih ngaji tasawuf kon anunda. Tapi ya mau kosong hatinya itu memang tetangganan selalu artinya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi li'annahum tomi'u ghairu matma'in, karena sesungguhnya mereka itu menginginkan sesuatu yang tidak boleh. Li'annalahum jinahan wahidan, karena sesungguhnya mereka itu hanya memiliki satu sayap. Wali'anna li ahlil qurbati, dan sesungguhnya telah sempurna, wali anak li ahlil kurbatil kamilati, dan sesungguhnya ya, para ahli kurbah itu telah sempurna fiha, di dalamnya. Fihanya komanya kan fihanya ngunderang kayak ini tidak sempurna di dalamnya. Wali anna li ahlil kurbatil kamilati, karena sesungguhnya ahli kurbah itu telah sempurna, artinya telah memiliki dua sayap fiha, di dalamnya, di alam al-qudsi itu, alam kurbah itu, mala ainun ro'at, tak tergambarkan oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah terdengar keadaannya oleh telinga, wala khotoro ala qalbil basyari, dan tidak terlintas khotir, ora terbesit terlintas khotir, wala khotor, dan tidak terlintas ala qalbil basyari, mengatasi hati kemanusiaan, tidak pernah. Wahya jannatul qurbati, itulah surga kedekatan dengan Allah. Nah, kemarin turun si terangnya suruhan telu tok, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Di alam kurbah itu, di situ ada jannatul qurbati, surga kedekatan. Beda ini surga yang VIP, la fiha hurun, maka di dalamnya tidak ada bidadari. Nah, sing firdaus mengisor, saya Pak Ruli aku milih sing firdaus mengisor kae, sing bidadarinya akeh. Di situ surganya sudah tidak ada bidadari.
wala kusurun, tidak ada istana, wala asalun, tidak ada madu, wala labanun, tidak ada susu. Itu surganya. Informasinya saya berjalani begitu. Fayam bagilil insani, maka seyukyanya ketui menuso ayak rifa mikdaruhu, itu kudu ngaweruhi kadar dirinya. Jadi setelah diceritakan ilmu dhuwur, maka manusia itu harus apa? Mengetahui kadar dirinya. Walayadda'i li nafsihi ma laisa bihaqqil. Janganlah sampai mengaku makom yang bukan haknya. Krungu tok pernah wis nglakoni, makanya kan nek apa mengalami karo mengerti karo mengalami beda, ngerti tok. Nah ini wis diceritake ilmu sing paling dhuwur, Sabda tadi berpesan ya. Wayang bailil insani, sebaiknya manusia itu ayak rifa mikdaruhu. Wis kudu ngerti kadar dirinya. Wala yadda'i li nafsihi ma laisa bihaqqilahu, dan jangan sampai mengaku makam yang bukan haknya. Qala Amirul Mukminin wa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ini berarti asar dawe sahabat ya. Rahimahum ro'a. Ya, Allah itu menyayangi amro'a, orang yang mengetahui arofa, amro'a. Rahimahum ro'a arofa. Allah itu menyayangi orang yang mengetahui kodrahu itu kadar dirinya. Ini Gusti Allah menyayangi wong sing ngerti kadar dirinya, ngerti kemampuannya. Walam yata'adda turuhu, dan tidak mengaku makom lebih batas perjalanan rohnya. Ini cuma perjalanan roh syariat tarekat. Allah itu menyayangi dan tidak mengaku. Soalnya krungu tok mau ngaku. Wa yahfadhu lisanahu, dan menjaga lisannya. Walam yad'u umrohu, dan tidak menyia-nyiakan umurnya. Itu juga yang paling enteng bae, pengin disayang karo Gusti Allah. Yang paling enteng aja menyia-nyiakan umure. Sedina kuwi mau sekolah ngumbuh-mbuh tok. Kuwi termasuk waliane, berarti wong sing ora pengin disayang karo Gusti Allah. Ini tinggal sedikit. Fayam bailil alimi, maka sebianya orang-orang alim itu ayuhasila maknal hakikotil insani, harus sampai pada makna hakikat insan al musamma bitiflil ma'ani, yang dinamakan dengan tiflil ma'ani. Ini istilahnya di dalam kitab lain belum ada. Jadi Syekh Abdul Ghazali menamai hakikat insan ini dengan tiflil ma'ani, yang di pendahuluan sudah diterangkan ya. Jadi bayi secara maknawi ini. Wa yurabbiyahu bimulazamati asma'it tauhidi. Yurabbi itu memelihara, dan memelihara bimulazamati asma'it tauhidi, dengan mulazamahkan asma-asma tauhid. Wa yahruju min alamil jismaniyati ila alamil ruhaniyati, dan keluar dari alam sebangsa jasmani menuju alam sebangsa rohani. Wa huwa alamus sirri, dan itulah alam sir, alam rahasia, alam rasa. Laisa bihi, tidak ada di dalamnya ghairullahi tayyarun, kecuali rumah Allah, kecuali Allah tayyarun rumah. Nah, disitulah artinya. Mulane nek Allah tinggal di mana? Sir. Ojo sing model wah kenangan-kenangan sing ndi nang nafsu sap-sapan. Allah itu nang kene nih. Itu di sir. Padahal setelah artinya nafs ya, hati, kolbu, kemudian ada fuad ya, baru sir. Ya halus. Di situ lu kan keterangan Syekh Al-Jani, nah, di dalamnya laisa fihi, tidaklah di dalamnya ghairullahi tayyar, kecuali Allah. Wa huwa kamisli sohro'a min nuri la nihayata lahu, dan dia diumpamakan sohro'a min nuri, itu satu padang cahaya. Itu kan hamparan kosong gitu.
lani hayata yang orang pungkasan nih, lahu itu padang cahaya. Di situ satu padang cahaya yang tidak orang pungkasan nih. Watiful ma'ani, dan utatil ma'ani, dan tiful ma'ani itu yatiru fiha, itu terbang di situ, di dalamnya itu. Bentuknya itu yuk naik keterangannya yuk bayi nih, kamu wujud kecil kamu itu. Saya nggak sap-sapan lon-lonan. Udah selesai itu kalau sananya. Naik kursi tataran itu akan dihidupkan terus. Itu selesai, kembali pada Allah. Ya. Nah, tiful ma'ani itu terbang di dalamnya. Wayarul ajaibi, dan tiful ma'ani itu melihat satu keajaiban wal ghoraibi, ya, dan sesuatu yang belum dikenal. Gharaib itu asing, suatu asing fiha di dalamnya. Di dalam alam itu yang diumumkan sohro alamin nuri, ya padang cahaya itu ada keajaiban dan satu keanehan di dalamnya. Lakin la yumkinul ikhbaru anha, akan tapi tidak mampu untuk menjelaskannya. Habislah. Jadi keterangan itu Indonesia tekan orang ngomong iki keterangan nek sampean wis tekan kuno akeh keajaiban keanehan cuma ora iso njelaske. Wahya maqamul muwahhidina, dan itulah maqam muwahhidin alladzina fanau min ta'yinihim fi ainil wahdah, yaitu orang-orang yang fana, ya, ta'yimihim min ta'yimihim, dari mengatur mereka fi ainil wahdah, dari sisi mata yang satu, pandangan mata batin yang satu. Falaisa lahum fisirri, maka bukanlah di dalam sir itu illa ru'yata nuril jamalillahi ta'ala. Yang ada itu hanya apa? Cahaya sifat indahnya Allah Ta'ala. Kamala yaro ilallahi nafsahu, maka tidaklah melihat kecuali Allah, ya, nafsahu, pada dirinya. Jadi yang dilihat itu hanya Allah. Sebenarnya prakteknya sering kalau kamu latihan bahwa semua yang dilihat itu adalah langsung kamu sembah kepada Allah. Itu di Ibnu Arabi kan begitu. Jadi, melihat yang banyak itu, ya, dari yang satu, atau ndelok ciptaan langsung penciptaan itu selalu itu. Faida imtala'ati syamsu fihi, maka ketika lebur imtala itu syamsu bihi, ya, di dalam sinar matahari itu, fala jaroma anal insana, maka tidak heran sesungguhnya manusia itu la yaro nafsahu, tidak bisa melihat dirinya bi muqabalati jamalillahi ta'ala, karena berhadapan dengan sifat indahnya Allah Ta'ala. Liwalabatil hayaroti, yang didominasi oleh silau, wal muhfiyati fi nafsihi, dan lebur di dalam dirinya. Artinya diumpamakan dengan sinarnya matahari aja kamu sudah tidak terlihat karena silonya itu. Nah, disitulah berhadapan dengan sifat jamalnya Allah Ta'ala. Kama qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sebagaimana dawuhipun Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, lan yalijal insanu ila malakutis samawati, tidak akan mampu manusia itu masuk ke langit, ke malakutnya langit, ke langitnya malakutnya, ila malakutis samawati. Jadi manusia itu tidak akan bisa sampai ke langitnya malakut hatta yulada marrota ini, kecuali telah dilahirkan 2 kali. Ini bahasa Nabi Isa. Kamu tidak bakal bisa sampai ke alam malakut, ke alam langit itu, kecuali kamu dilahirkan 2 kali. Coba kita lihat ini. Kama yuladut toiru marrota ini, seperti burung yang dilahirkan 2 kali. Burung bisa terbang. Ini bahasa Nabi Isa. Burung itu pertama dilahirkan apa? Ndok, telur kan. Setelah itu lahir maneh, netes.
Ini perumahannya baru bisa terbang. Lah, ini yang dimaksud itu sebenarnya lahir pertama aku kayak gini. Tapi nanti melahirkan tiflil ma'ani itu yang bisa terbang. Ini bahasa Syabdul ini begitu. Wal muradu minhu yang dimaksud dari itu tawallatu tiflil maknawi, yaitu lahirnya tiflil secara maknawi, ar-ruhani, yaitu bahasa ruh, sehingga lahir metu mana nenang apa diwaruci ya juga Werkudara itu 2 kali maka terbang min haqiqatu qabiliyatil insani, yaitu kemampuan mengolah ilmu hakikat ini ya, manusia yang mampu mengolah ilmu hakikat ini wa huwa sirruhu, maka dia adalah sirnya Allah. Jadi seorang yang mampu mengolah ilmu hakikat sampai dialah adalah sirnya Allah. Itu sing al insanu siri wa nasiru ya ora sembarang menuso sing di situ sing nyekel rahasia Gusti Allah. Yadharu wujuduhu, lahir atau muncul wujudnya tiful ma'ani, punya untuk tiful ma'ani, wa ulumuhu, dan ilmunya muncul ya. Jadi muncul tiful ma'ani dan muncul ilmunya min ijtima'i nuril ilmi syariati ya, dari kumpulan cahaya ilmu syariat wal haqiqati dan ilmu hakikat. Li anal walada, karena suhunya anak. Ini yang suhunya nih, anak yang suhunya ini bocah temenan wi la yahsulu illa min ijtima'i nutfataini. Tidaklah itu ya sampai atau orang bakal dadi kecuali min ijtima'i nutfataini, kecuali berkumpulnya 2 sperma. Ya foto enggak bakal dewan jadi untuk menjadi itu minar rojuli wal mar'ati, dari laki-laki dan perempuan jadi bocah. Kita tak terus ke niki wahidiyah itu wis manunggal sifat loro ya, padahal inna waha la ya'rifu, sunya Allah tidak bakal kamu tahu illa kecuali bijami atau bainal witen, kamu iso boleh sifat lelawanan. Makanya perwakilan manifestasi nih jere manusa kuwi ya, manusa lanang karo wadok kuwi nek kumpul ya, itu duwe sifat rububiyah. Buktine nek dadi anak sampean wani ngaku gawe anak dek pangeran, ini rahasianya karena mau manunggali sifat lo, itu yang dinamakan wahidiyah. Kowe kok loro maneh apa kok dhewean ta bali somabur kok. Tadi ya li anal walada la tahsulu, maksudnya artinya anak itu tidak akan sampai nan ilamin ijtima'i nutfata ini, kecuali dengan kumpulnya 2 nutfah minar rojuli wal mar'ati ya, dari laki-laki dan perempuan kama qala Allahu ta'ala. Ini ono ayate sebagian firman Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin, sesungguhnya manusia itu diciptakan dari nutfatin amsajin, sperma yang bercampur. Di surat Al-Insan ayat 2. Wabak terakhir nih, wabak ada zuhuri hadal makna, dan setelah lahir ya, tiflul ma'ani ini, makna ini sing maksud tiflul ma'ani, setelah lahir tiflul ma'ani ini yahsulul uburu, maka dia berhasil melintasi min buhuril kholqi, dari lautan makhluk itu terbang itu ila kuuril amri, hingga sampai apa puncaknya amr, puncaknya hakikat, bal kullul alami, hingga semua alam ini fi janbi alamir ruhi ya, itu berada di samping alam ruh ini. Jadi semua alam-alam ini di samping ketika dia terbang itu, semua alam itu di samping ruh itu kafit roti ma'in min bahari, seakan-akan terasa sebagai setetes air lautan. Dunia barang itu cilik. Jadi orang sah ngono Pak. Omah sing gedhe mene kono tambah dhuwur Pak, montor pambu cilik ya. Di alam itu dunia iki sapel ya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu
tufadul ulumu. Tufadul itu maknanya meluap. Yusturah, ilmunya meluap. Ar-rohaniyatu, ilmu rohaniyah itu meluap. Waladun niyatu, dan ilmu laduni bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan suara. Ibirin yang kali yang nggak bilang bila harfin wala sautin, kita terus beri pemandu-manduan. Itulah setelah sampai itu artinya ilmunya itu meluap. Ilmunya harus cukup, tidak dengan sebenarnya semua itu adalah berkali-kali min ayatina min ayatillah. Semua itu adalah, tapi kan kamu kudu diterangke karena ilmu bilisan itu hujahnya Allah untuk manusia. Padahal ilmu biljinan, ilmu yang batin itu adalah ilmu nafi. Ya, itu semua makanya wah kalau sudah menguasai ini lebar perbedaan orang cara berpikir juga orang pati bingung. Ya. Sama seperti artinya Rasulullah SAW pertama di Gua Hiro ujuk-ujuk nih bahasa ini Jibril teko malah Jibril Iqra ya Muhammad, cukup wacanan wahai Muhammad. Rasulullah ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Iki gue sing mengko akan berpendapat bahwa Rasulullah Nabil Umi itu karena Rasulullah menjawab ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Dituntun mana Iqra ya Muhammad, bacalah ma'ana biqori, saya tidak baca. Sampai 3 kali akhirnya dituntun bismillahirrahmanirrahim kholak. Tapi ada pendapat, nah ini sing Islam rasional. Ini mau main anu ahli sunnah ya. Nah Islam rasional mosok Nabi pemimpin Amirul Mukminin kok iso maca. Lha kuwi mau Iqra ya Muhammad menjawab ma'ana biqori. Beliau para penganut itu menafsirkan ma'ana biqori itu ma ge opo anak ingsun biqori kelawan maca. Apa yang saya baca nih, kaget teman-teman kok Iqra nih. Nah, Pak, menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang ngono. Karena apa? Kalau Rasulullah SAW itu iso maca nanti katakan Quran itu buatan Rasulullah. Jadi lebih amannya begitu. Ada 10 zaman Rasulullah yang bisa baca, termasuk Umar bin Khattab. Rasulullah ini Pak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nek mikir lah itu ya ngono makna. Lah nek aku karo sampean jajal sampean makna biqori sing bahasa Arab pinter. Iki melu terus mau podo Nasr Min itu ikutlah. Kita itu ikut ulama-ulama yang dulu. Ya. Di Iqra-nya sendiri sudah punya makna dhuhrun wa batnan. Iqra secara dohir ya maconan mulane deres-deres maca. Bismillahirrahmanirrahim itu maca. Tapi di mana batinnya Iqra bacalah itu kon maca kahanan zaman. Iki wis rada menjero karena zaman itu jahiliyah. Lah nek sampean pengin deres terus ya maca kahanane ana tanggane sing ora iso mangan ngono. Iku wis Iqra. Iqra wis dhuhran wa batnan. Panca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kono ana nyuwun Iqra ini sadar apa ya? Nah, inilah mana Quran itu dhuhran wa batnan itu sebenarnya begitu. Ia yang bisa menafsiri batinnya, takwil itu adalah Allah, hanya Allah dan Ar-Rasifun. Muga-muga kula karo sampean diparingi ilmu zahir lan ilmu batin. Mulane selawat sing kaya tutupan niku selawate gedhe Mbah Holil niku. Itu supaya diwehi ilmu zahir lan ilmu batin. Sallallahu Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin di dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin ahmali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin ahmali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin ahmali bi syafaati Nabi wa bi karomati Syekh As-Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.